Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Capan Kanendra Setia Pranata. Saya memiliki NLP 50172511029. Di sini saya dari Prodi Teknik Geofisika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang bab 5 geologi fisik. Bab 5 ini membahas tentang struktur dan deformasi batuan. Jika pada bab 4 tektonik lempeng, kita membahas penyebab global dan dari pergerakan kerak bumi, yaitu mengapa benua bisa berpindah dan bagaimana lempeng bisa bertumbukan, maka pada bab 5 ini kita akan membahas akibat lokalnya, yaitu apa yang terjadi pada batuan ketika gaya-gaya tektonik itu bekerja. Setiap kali lempeng bumi bergerak, baik menjauh, mendekat, atau bergeser, batuan yang menjadi bagian kerak bumi akan menerima tekanan dan gaya. Dalam waktu geologis yang panjang, gaya tersebut dapat membuat batuan melengkung, retak, bahkan patah. Perubahan bentuk inilah yang kita sebut dengan deformasi batuan atau rock deformation. Nah, dalam bab 5 ini juga membahas struktur geologi yang terbentuk akibat deformasi tersebut, seperti adanya lipatan, yaitu atau faults, adanya patahan atau faults, dan adanya kekar atau joints. Dengan memahami struktur geologi ini, kita bisa menjelaskan bagaimana gunung terbentuk, mengapa terjadi gempa bumi, hingga bagaimana posisi sumber daya alam seperti minyak dan gas bisa ditemukan. Nah, konsep dasar deformasi batuan. Secara sederhana, deformasi berarti perubahan batuan akibat tekanan atau stres dan tegangan atau strain. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas permukaan batuan, sedangkan regangan adalah perubahan bentuk yang dihasilkan oleh tekanan tersebut. Nah, di dalam geologi, deformasi batuan bisa terjadi pada skala besar, seperti pegunungan, maupun pada skala kecil, seperti misalnya pada retakan di lapisan batuan. Perubahan bentuk batuan ini bisa terjadi dalam 3 cara utama. Yang pertama ada deformasi elastis. Nah, deformasi elastis merupakan batuan berubah bentuk sementara karena tekanan, lalu kembali ke bentuk semula ketika tekanan dilepaskan. Contohnya seperti bekas yang ditarik dan dilepas. Yang kedua ada deformasi plastis. Apa itu deformasi plastis? Deformasi plastis terjadi ketika batuan berubah bentuk permanen, tetapi tidak ada patah. Nah, deformasi plastis ini biasanya terjadi di dalam bumi pada suhu dan tekanan tinggi. Dari deformasi plastis ini menghasilkan lipatan atau faults. Yang ketiga ada deformasi patah atau bisa disebut dengan brittle. Deformasi patah ini terjadi ketika batuan pecah karena tekanan melampaui kekuatannya. Nah, deformasi patah ini terjadi di kerak dangkal yang dingin dan keras. Dari deformasi patah ini menghasilkan patahan atau faults dan retakan atau joints. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis gaya yang mempengaruhi batuan. Gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut dengan tegangan atau stres. Ada 3 jenis utama gaya dalam proses tektonik. Yang pertama ada gaya kompresi, atau bisa kita sebut dengan compression stress. Gaya kompresi ini menekan batuan dari 2 arah berlawanan, menghasilkan lipatan atau patahan naik, biasanya terjadi pada batas lempeng konvergen. Contohnya pegunungan Himalaya yang terbentuk akibat tumpukan lempeng India dan Eurasia. Yang kedua, gaya utama, gaya tarikan atau tension stress. Gaya tarikan ini menarik batuan ke 2 arah berlawanan. Gaya tarikan ini menghasilkan rekaan atau sesar normal. Gaya tarikan ini terjadi di batas lempeng divergen. Contohnya di Great Rift Valley di Afrika Timur. Yang ketiga ada gaya geser atau shear stress. Nah, pada gaya geser ini 2 bagian batuan saling bergeser sejajar, tetapi berlawanan arah. Pada gaya geser ini menghasilkan patahan mendatar atau strike slip fault. Contohnya ada di San Andreas Fault di California.
Selain ketiga gaya tersebut, ada juga gaya tekanan hidrostatik yang bekerja merata dari segala arah. Namun gaya ini tidak menimbulkan deformasi, tetapi hanya menyebabkan batuan mengerut atau mengecil volumenya. Selanjutnya kita membahas tentang faktor yang mempengaruhi deformasi batuan. Nah, respon batuan terhadap tekanan tidak selalu sama, berarti beda-beda. Nah, dalam hasil yang berbeda-beda ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada jenis batuan, meliputi komposisi dan kekerasan. Batuan sedimen seperti serbih atau shale atau batuan gamping limestone cenderung plastis. Tetapi batuan beku seperti granit atau basal lebih kaku dan mudah patah. Yang kedua karena suhu dan tekanan. Suhu tinggi membuat batuan lebih plastis, mudah melengkung. Tekanan tinggi menahan batuan agar tidak patah terlalu cepat. Yang ketiga karena kecepatan gaya bekerja. Gaya yang bekerja perlahan selama jutaan tahun menyebabkan lipatan. Dan gaya yang bekerja cepat seperti gempa bumi menyebabkan patahan. Keempat, karena adanya kedalaman dan waktu. Di kerak bumi bagian dalam, batuan cenderung melipat. Di kerak bagian dangkal, batuan cenderung patah. Maka dari itu, semakin dalam dan semakin panas posisi batuan, maka deformasinya cenderung plastis. Semakin dangkal dan semakin dingin, deformasinya cenderung patah. Yang keempat, struktur geologi akibat deformasi. Atau kita membahas yang selanjutnya, struktur geologi akibat deformasi. Bagian ini membahas tentang struktur batuan yang terbentuk akibat gaya tektonik. Struktur geologi terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu adanya lipatan atau faults dan patahan atau faults. Lipatan atau fault. Lipatan terbentuk akibat gaya kompresi yang menekan lapisan batuan sehingga melengkung. Nah, lipatan sering terlihat di daerah pegunungan tua, di mana lapisan sedimen awalnya yang horizontal kemudian melipat akibat adanya tekanan. Komponen utama dari lipatan adanya anticline. Bagian anticline ini merupakan bagian puncak lipatan yang melengkung ke atas. Adanya sycline. Sycline ini merupakan bagian lembah lipatan yang melengkung ke bawah dan adanya sayap. Sayap ini merupakan bagian miring antara puncak dan lembah. Nah, dalam lipatan ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada lipatan simetris. Lipatan simetris ini memiliki kedua sayap kemiringan yang sama. Itu ada lipatan miring, yaitu salah satu sayap yang lebih curam dari yang lain. Ketiga, lipatan reba. Nah, lipatan reba ini merupakan satu sayap terlipat ke atas atau menindih yang lain. Yang keempat ada lipatan isokline atau kedua sayap sejajar, tetapi arah kemiringannya sama. Yang kelima ada lipatan recumbent. Nah, lipatan ini merupakan lipatan yang hampir horizontal, sering dijumpai di daerah pegunungan yang sangat tertekan. Lipatan sangat penting dalam eksplorasi sumber daya alam karena sering menjadi perangkap minyak dan gas bumi, di mana fluida terakumulasi dan di puncak anticline. Selanjutnya kita membahas patahan atau fault. Patahan adalah retakan bata-batuan yang disertai pergeseran posisi akibat gaya tektonik. Nah, patahan ini terjadi ketika batuan tidak mampu lagi menahan tekanan, sehingga patahan ini menjadi pecah dan bergeser dan menjadi salah satu penyebab utama dari gempa bumi. Pada patahan terbagi menjadi bagian-bagian. Yang pertama ada bidang patahan atau fault plane. Bidang patahan ini permukaan tempat batuan bergeser. Yang kedua ada hanging wall. Hanging wall ini merupakan bagian batuan di atas bidang patahan. Yang ketiga dan terakhir ada footwall, bagian di bawah bidang patahan. Patahan juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sesar normal atau normal fault. Sesar normal ini terbentuk akibat adanya gaya tarikan. Pada sesar normal ini hanging wall turun terhadap footwall. Nah, sesar normal ini umum terjadi daerah divergen, misalnya di lembah Rift Afrika. Yang kedua ada sesar naik atau reverse fault. Sesar naik ini terbentuk akibat adanya gaya kompresi. Nah, di sesar
naik ini hanging wall, naik terhadap footwall. Nah, dan sesar naik ini banyak ditemukan di pegunungan lipatan seperti Himalaya. Yang ketiga, sesar mendatar atau strike slip fault. Strike slip fault atau sesar mendatar ini terbentuk akibat adanya gaya geser horizontal. Sesar mendatar ini tidak ada pergeseran vertikal. Contoh dari ini adalah patahan San Andreas di California dan sesar Semangku di Sumatera. Selain tiga jenis utama, ada juga kombinasi seperti oblique slip fault yang memiliki komponen gerakan vertikal dan horizontal secara sekaligus. Yang ketiga ada kekar atau join. Kekar adalah retakan tanpa pergeseran nyata. Biasanya terjadi akibat pendinginan magma atau pelapukan mekanik. Walaupun tampak sederhana, kekar penting karena sering menjadi alur masuk air tanah atau fluida panas membawa mineral. Juga ada dome dan basin. Dome menjadi struktur melingkar dengan lapisan batuan termuda di luar dan tertua di tengah. Dome ini berbentuk kubah, dan basin kebalikannya. Lapisan tertua di luar dan termuda di tengah, berbentuk cekungan. Keduanya terbentuk akibat gaya vertikal atau proses intrusi magma. Tiap batas lempeng menghasilkan pola deformasi berbeda. Pada divergen memiliki gaya dominannya itu tarikan, dan struktur yang terbentuk sesar normal, retakan, dan lembah reef. Pada jenis batas lempeng konvergen membentuk gaya dominan kompresi dengan strukturnya yaitu lipatan, sesar naik, dan pegunungan. Sedangkan pada transform gaya dominannya adalah geser. Strukturnya merupakan patahan mendatar. Zona konvergen memiliki contoh di Himalaya. Zona divergen memiliki contoh di Laut Merah, dan zona transform contohnya di San Andreas. Studi struktur geologi memiliki banyak manfaat praktis. Yang pertama ada eksplorasi sumber daya alam. Lipatan dan patahan sering menjadi perangkap minyak, gas, dan air tanah. Yang kedua, untuk mitigasi bencana geologi. Dapat memahami struktur patahan membantu memetakan potensi gempa dan menentukan zona rawan. Yang ketiga, rekayasa sipil dan geoteknik. Formasi struktur batuan penting untuk membangun terowongan, bendungan, dan fondasi gedung. Yang keempat, ada pemahaman sejarah geologi. Struktur geologi merekam sejarah tektonik, wilayah, dan evolusi kerak bumi dari masa ke masa. Selanjutnya, contoh nyata di dunia dan di Indonesia. Di dunia, Himalaya menjadi contoh paling jelas lipatan dan sesar akibat tabrakan dua benua. Yang kedua ada San Andreas Fault di Amerika Serikat menjadi contoh patahan geser aktif penyebab gempa besar di California. Yang ketiga East African Rift jadi contoh sesar normal akibat gaya tarik di batas divergen benua. Sedangkan di Indonesia terdapat sesar Semangko. Sesar Semangko ini memanjang dari Aceh hingga Lampung, terbentuk akibat gaya geser antara lempeng Australia dan Eurasia. Kedua ada pegunungan Bukit Barisan, terbentuk oleh gaya kompresi di batasan Progen dan Palung Jawa dan Sumatera. Ini zona subduksi yang menghasilkan deformasi besar dan vulkanisme aktif. Indonesia adalah contoh sempurna bagaimana tektonik global menciptakan struktur geologi lokal yang sangat kompleks. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa deformasi batuan adalah perubahan bentuk batuan akibat gaya tektonik seperti kompresi, tarikan, dan geser. Kedua, jenis deformasi bisa elastis, plastis, atau patah, tergantung pada kondisi suhu, tekanan, dan jenis batuan. Yang ketiga, deformasi menghasilkan struktur geologi seperti lipatan, patahan, kekar, dome, dan basin. Yang keempat, struktur-struktur ini sangat penting untuk memahami sejarah-sejarah geologi, mitigasi bencana, dan eksplorasi berbagai sumber daya alam. Yang kelima, proses deformasi yang terjadi di kerak bumi merupakan akibat langsung dari pergerakan lempeng tektonik global yang dibahas di bab 4. Tektonik lempeng ini menjelaskan sebab, sedangkan deformasi batuan menjelaskan akibat. Gaya dari pergerakan lempeng menghasilkan tekanan luar biasa yang membentuk wajah bumi seperti yang kita lihat hari ini.
Jadi, bumi bukanlah planet yang diam. Dalam skala jutaan tahun, bumi terus menyesuaikan diri terhadap gaya di dalamnya. Pegunungan naik, lembah turun, batuan melipat, retak, dan pecah. Semua itu adalah bagian dari pergerakan dan evolusi bumi yang lambat membentuk kehidupan di permukaan bumi. Memahami struktur dan deformasi batuan bukan hanya penting bagi geolog, tetapi juga bagi kita semua. Karena dari sini dapat mengerti mengapa bumi selalu berubah, mengapa bencana bisa terjadi, dan bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan adanya dinamika dan evolusi bumi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan dan perkataan, ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.